Teman-teman, aku lagi cari tahu soal perceraian di Indonesia nih, terutama cerai gugat yang dilaksanakan di peradilan agama. Kira-kira apa aja sih dasar hukumnya dan bagaimana prosesnya? By the way, kamu mau tahu banget nih tentang cerai gugat. Sebenarnya cerai gugat itu memang sudah diatur di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Juga ada di kompilasi hukum Islam, terutama di pasal 116. Di situ udah dijelaskan tuh alasan-alasan apa yang bisa kita pakai untuk melakukan cerai. Iya, aku juga pernah baca salah satu alasan yang sah untuk cerai gugat. Misalnya tuh kayak kalau suami tidak memberi nafkah istri selama 3 bulan berturut-turut tanpa ada alasan yang jelas, atau adanya perselingkuhan di dalam rumah tangga tersebut, atau bisa juga adanya kekerasan. Betul. Selain itu, pasal 39 Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa perceraian harus diputuskan oleh pengadilan setelah ada bukti yang cukup bahwa antara suami istri tidak bisa lagi hidup rukun dan harmonis. Terus kalau seorang istri memutuskan untuk mengajukan gugat cerai, apa sih yang harus dia lakukan? Untuk melakukan cerai itu syaratnya yang pertama kamu harus menyiapkan yang pasti surat gugatan ya. Surat gugat yang memuat alasan kamu menggugat cerai suami kamu tuh apa. Terus sama yang lainnya, misalnya hak asuh anak, nafkah, dan lain sebagainya. Terus setelah kamu udah bikin itu semua, nanti kamu ajukan surat cerai gugatnya itu ke peradilan agama wilayah tempat kamu tinggal sesuai dengan pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Seperti itu. Jangan lupa bawa dokumen penting seperti KTP, akte nikah asli, kartu keluarga, dan bukti-bukti yang mendukung gugatan, misalnya bukti transfer nafkah yang tidak dilakukan, atau hasil laporan polisi kalau ada kekerasan di dalam rumah tangga tersebut. Setelah itu, bagaimana proses persidangannya? Nah, setelah kamu udah daftar, nanti kamu akan dipanggil nih, dapat surat panggilan dari pengadilan untuk suami dan istri untuk sidang pertama. Tapi biasanya sebelum sidang itu akan ada namanya mediasi. Ini sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, seperti itu. Kalau semisal mediasinya berhasil, berarti mereka berdamai dan gugatan dicabut. Tapi, kalau gagal, proses lanjut ke sidang pembuktian, di mana istri harus menunjukkan bukti dan saksi untuk mendukung alasannya. Kalau misalnya suami nggak mau datang ke sidang, apa yang terjadi? Kalau suami tidak hadir meskipun sudah dipanggil resmi, sidang tetap berjalan dan diputuskan first take atau tanpa kehadiran tergugat, sesuai dengan pasal 125 HIR. Terus bagaimana dengan anak-anak dan harta bersamanya? Nah, kalau buat hak asuh anak itu sudah diatur di pasal 105 kompilasi hukum Islam. Kalau misalkan anak masih di bawah umur, itu biasanya akan jatuh kepada ibu, kecuali ada alasan lain yang membuat putusan dari pengadilan itu berbeda. Tetapi tetap si mantan suami ini harus wajib kudu fardu untuk menafkahi anak. Seperti itu, Bes. Jadi tidak lepas tanggung jawab, kawan. Harta gono gini juga bisa diajukan bersamaan dengan gugatan cerai atau dalam gugatan terpisah, sesuai dengan pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Benar, jika selain bercerai, pengadilan agama juga mengatur soal nafkah, hak asuh anak, dan pembagian harta bersama. Berarti bisa panjang banget ya prosesnya. Kira-kira berapa lama sih biasanya prosesnya selesai? Kalau untuk prosesnya sendiri sih tergantung ya, sesuai dengan isi gugatan kamu. Kalau mediasinya gagal kan itu langsung jalan untuk persidangan. Nah, kalau persidangannya itu lancar, tanpa ada konflik, ada drama-drama lagi, sekitar 4-6 bulan lah selesai, udah dapat putusan. Tapi kalau